Assalamualaikum. Jumpa lagi teman-teman. Apa kabar semuanya? Video kali ini kita akan mengajak teman-teman mampir lagi ke rumah kebun dan lihat-lihat di dalam rumah kebun itu ada apa sih? Sebenarnya nggak ada apa-apa ya teman-teman. Rumah kebun itu cuma kosong melompong aja sih. Sekedar menghilangkan penasaran aja. Teman-teman nanti kita ajak ya. Lihat-lihat rumah kebun. Di dalamnya ada apa? Sebelumnya kita memperbaiki tiang-tiang rumah kebun yang ambles ya teman-teman, ambles sampai 15 cm. Nah, selang waktu sebulan 2 bulan kemudian giliran tangga yang kropos, dan itu serem banget ya teman-teman. Kalau nggak cepat-cepat diperbaiki, nanti orang yang naik turun bisa kejeblos, sakit kakinya, luka kakinya. Tapi seperti biasa sebelumnya, teman-teman menyaksikan dulu ya kucing-kucing kampung kita yang asik bermain. Seperti biasa aja ya teman-teman, semoga nggak bosan-bosan. Kalau Ipus sudah mulai anteng di rumah dan nggak gerasa gerusuk kayak waktu yang lalu-lalu ya, selalu ingin keluar rumah. Sekarang udah nggak lagi, Ipus sudah anteng di dalam rumah. Nah, yang nakal itu si Opet ini ya, rajin banget keluar rumah dan udah malah lebih jarang di rumah sekarang si Opet ini teman-teman. Jadi kita masih mikir nih, si Opet ini akan kita steril juga atau enggak ya. Karena kalau si Opet ini tahu pulang teman-teman, waktu si Ipus itu sebelum di steril main itu enggak akan pulang kalau nggak dijemput. Tapi kalau si Opet ini memang pinter, walaupun main berjam-jam di luar, dia pasti pulang. Nah, ini penampakan kalau si Opet lagi lelah ya teman-teman, bobo sepanjang waktu. Si Ipus seneng banget kalau kita lagi sibuk di meja belajar. Apapun yang kita lakukan di situ, si Ipus pasti nimbrung ya, nggak peduli kaki dia basah atau kaki dia kotor. Nah, ini kita sudah sampai ya teman-teman di rumah kebun yang sudah beberapa hari rumah kebun ini ditinggal karena anak-anak yang belajar di sini lagi pulang semua. Jadi nggak ada yang membersihkan dan nggak ada yang merawat kebun. Jadi berantakan kayak gini ya teman-teman. Dan ini sekalian ada tukang yang mau kerja. Kita lihat-lihat dari depan dulu ya teman-teman. Kita mulai dari pondok yang paling depan yang biasa anak-anak menginap di sini. Nah, ini ada tingkatnya ya teman-teman. Nah, kayak gini aja. Jadi ini cukup untuk 4 orang aja lah ya. Di bawah 2 orang, di atas 2 orang. Nah, terus kosong aja kayak gini. Cuma kebutuhan paling ada lemari aja untuk pakaian anak-anak. Dan untuk gantungan sedikit gantungan gitu ya. Di bawah ada 2 jendela, di atas juga ada 2 jendela. Cuaca di sini bisa dibilang ekstrim ya teman-teman. Dari sekitar malam hari itu sampai pagi sekitar jam 8 itu adem banget ya. Tapi nanti sekitar dari jam 9 pagi sampai jam 2 siang itu bisa panas banget. Kayak gitulah kira-kira perkiraan cuacanya di lingkungan rumah kebun ini teman-teman. Kalau untuk suhu panas gitu, panas banget gitu ya. Tapi kalau untuk suhu yang dingin, ya dingin banget gitu. Jadi menurut saya sih bisa dibilang ekstrim ya. Ini dia pemandangan dari halaman rumah kebun teman-teman. Tuh lihat ya, sudah lebat banget. Pas banget di depan kita ini sudah lebat banget ya teman-teman. Kalau sebelah kanan rumah kebun sudah sebagian dipapasin sama bapak pengurus kebunnya.
sampingnya ini ada kebun terong ya teman-teman, dan ini sudah banyak yang selesai panen terongnya, jadi tinggal sisa-sisanya aja. Mungkin kurang jelas ya teman-teman. Di sebelah kiri rumah kebun juga ya teman-teman, sekitarnya itu yaitu rumput-rumput dan semak-semak yang udah subur. Nah, kalau ini pondok yang tengah ya teman-teman. Nah, ini juga kelihatan berantakan dan kotor kayak gini ya teman-teman. Pondok bagian tengah ini untuk acara-acara pengajian gitu ya teman-teman, untuk anak-anak yang tinggal di sini atau juga untuk ibu-ibu yang ingin belajar mengaji dan mengkaji. Nah, di tengah sini, di pondok yang tengah ini lumayan kok, cukup untuk 20 orang ya. Kalau agak padat gitu ya 20 orang lah. Ini alat-alat kebutuhan yang mau digunain ya sama abang tukangnya. Dan ini sampah-sampah kayu yang keropos tadi yang berasal dari tangga ya teman-teman. Nah, sekarang di bagian belakang. Nah, rumah kebun atau pondok yang bagian belakang ini untuk keluarga ya teman-teman, untuk keluarga yang mau menginap atau kerabat atau teman-teman dekat. Ya, ini di sini tempatnya, di saung atau di pondok belakang ini, yang paling belakangnya teman-teman. Ya, keadaannya kayak gini aja ya teman-teman, kosong aja kok, kosong melompong kayak gini. Cuma ada lemari es dan kasur-kasur lantai gitu deh. Nah, ini ada 2 pintu dan ada beberapa jendela. Lumayan adem ya teman-teman di sini, tapi agak berisik aja sih karena mesin kolam ikan ini ya. Kolam ikannya masih menunggu ya, menunggu untuk dikuras. Sekali lagi ya teman-teman, karena memang keadaannya lagi berantakan ya, jadi memang berantakan deh kayak gini ya. Mungkin nanti kalau abang tukangnya juga udah selesai, kita sekalian deh bersih-bersih dan rapi-rapi untuk semuanya dari depan sampai ke belakang. Untuk semua pondok dari yang depan sampai yang belakang memang kita perbanyak jendela ya teman-teman, dan memang ngaruh banget ya kalau banyak udara, banyak angin bertiup gitu. Aduh, itu emang adem banget ya. Walaupun cuacanya lagi panas, tapi kalau angin itu bertiup itu beda rasanya ya teman-teman di rumah kebun ini. Lagi-lagi karena bukan rezeki ya teman-teman, jadi ahli bambunya yang membangun rumah kebun ini tidak ada yang bisa membantu. Jadi saya minta tolong lagi sama abang tukang langganan kita, jadi diakalin deh. Kelihatan juga ya teman-teman tempat wudhu dan dapur yang berantakan ya. Insya Allah segera setelah ini kita beres-beres, kita rapihkan. Kayak gini ya teman-teman, penampakan tangga yang keropos, jadi dijebol semua, dibuang bambu-bambunya, dan sama abangnya ini mau diakalin teman-teman. Jadi karena abangnya juga bukan ahli bambu, kita nggak bisa lagi menggunakan bambu lagi.
Jadi bambu yang kroposnya kita buang, diakalin sama abangnya ini menggunakan baja ringan gitu yang dipotong-potong. Nah kalau ini sekotak kecil ini mah sebenarnya darurat aja ya teman-teman, untuk ya ruang ganti lah seperti kayak di mall-mall gitu. Tapi ini karena di pondok belakang ruangannya memang plong gitu ya teman-teman, jadi kita akalin aja deh kayak gini nih untuk ruang gantinya ya, untuk darurat. Seperti ini ya teman-teman penampakannya setelah tangga-tangga yang kropos sama si abangnya diganti sama baja ringan. Kayak gini deh, jadi campuran ya, kombinasi bambu dengan baja ringan. Nah seperti ini teman-teman. Yuk teman-teman, sekalian kita lihat-lihat ke atas ya. Jadi untuk pondok yang paling belakang ini juga tingkat. Kita lihat bagian atasnya teman-teman. Ini jelas banget, lihat-lihat ke kebun tetangga yang hijau royo-royo ya teman-teman. Nah kayak gini. Nah nanti dari sinilah teman-teman bisa melihat juga pembangunan rumah-rumah yang kemarin sempat saya ceritakan itu ya teman-teman, rumah-rumah kosong di sekeliling kita. Nih kayak gini aja kok teman-teman penampakan saung atas di belakang. Maksudnya ini saung atau pondok yang paling belakang, bagian atasnya kayak gini aja penampakannya. Dan sekitarnya kayak gini nih teman-teman. Kita bisa memandang dari jendela pembangunan rumah-rumah baru. Nah apa ya, semacam klaster mungkin ya, kayak gini tuh teman-teman, kelihatan ya. Nah yang seperti sudah sebelumnya kita ceritakan, kalau rumah kebun kita ini bertetangga dengan rumah kosong dan dengan semak-semak rerumputan seperti ini teman-teman. Tadi kelihatan tampak mobil, ada 2 mobil ya teman-teman. Nah itu juga rumah kosong di samping mobil-mobil diparkir itu. Ya gitu aja sih teman-teman. Udah dulu ya jalan-jalannya teman-teman, lihat-lihatnya. Meskipun gak ada yang dilihat ya teman-teman, semuanya cuma kosong melompong aja sih, sekedar menghilangkan penasaran dan rasa ingin tahu. Terima kasih sudah menonton. Semoga teman-teman semua gak kapok ya mengikuti video kita dan yang seterusnya. Sampai jumpa lagi di video kami yang berikutnya.